anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Are you ready anak-anak? Oke, sudah siap ya? Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Setelah kalian menyimak tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Ibu Guru yakin kalian siap dan nanti di akhir pembelajaran kalian sudah bisa menguasai semuanya. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita awali dulu dengan memperhatikan gambar yang tampak pada layar. Coba semuanya kalian perhatikan. Nah, gambar apakah itu yang ada pada layar? Betul sekali, itu adalah seekor ikan. Ikan apa itu yang ada pada layar? Ya, betul, ikan bandeng. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Oke, selanjutnya. Nah, masih tentang ikan bandeng. Coba siapa yang bisa menyebutkan jenis makanan yang bisa dibuat dari bahan dasar ikan bandeng? Oke, ya betul sekali. Ada pepes ikan bandeng, ada bandeng presto, ada otak-otak bandeng, ada juga bandeng asap. Nah, kali ini bandeng asap. Dari manakah bandeng asap itu? Ya betul, ternyata bandeng asap itu banyak kita jumpai dari wilayah timur. Gimana coba? Sidoarjo, ya, oleh-oleh khas Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, coba sekarang kalian baca sebuah teks di buku siswa yang kalian pegang pada halaman 92. Oke? Kalian sudah pahami tentang teks itu? Oke, baik. Nah, setelah kalian pahami, di bawah teks ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 3 buah pertanyaan, yaitu kalian isikan ya nanti pada lembar kerja yang ada pada buku tema 1 halaman 94 dan 95.
tuliskan jawabannya di lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengisi jawaban kalian? Kali ini kita sambil pahami lagi kelima sila dalam Pancasila. Apakah jawaban yang kalian isikan pada lembar kerja sudah sesuai dengan nilai-nilai pada sila keempat Pancasila? Nah, kalian boleh cermati lagi, dan apabila nanti belum sesuai, boleh kalian ulangi lagi untuk revisi, mengisi jawabannya lagi. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mendengarkan teks laporan yang Ibu Guru bacakan, dan kalian sudah membuat catatan pada diagram. Kalian juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Sekarang simaklah kembali. Ibu Guru akan membacakan teks laporan yang berbeda. Kalian nanti diminta untuk mencatat ide pokok pada diagram yang ada pada lembar kerja buku siswa halaman 94, dan selanjutnya kalian harus menuliskan kesimpulannya. Nah, oke, di sini nanti yang diperlukan itu adalah konsentrasi dan pendengaran kalian ya. Harus kalian dengarkan betul-betul, konsentrasi. Siap anak-anak? Sekarang tugas kalian seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, kalian catat ide pokoknya. Paragraf 1 apa? Paragraf 2 apa ide pokoknya? Kemudian kalian buat kesimpulan. Paham ya anak-anak? Silakan kalian kerjakan. Baik anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima, kita akan awali tentang negara ASEAN. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang negara ASEAN. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar pada layar. Nah, itu adalah sebuah peta negara ASEAN. Oke, ada berapa jumlah negara ASEAN? Betul sekali, ada 10 negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Nah, mana saja? Betul, Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, mana lagi? Indonesia, ya betul. Kemudian Malaysia, Vietnam, mana lagi? Laos, Filipina, yang terakhir mana? Brunei Darussalam. Oke, nah itu adalah 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait dengan hasil buminya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat diagram Venn tentang negara ASEAN. Coba kalian buka kembali pekerjaan kalian dan kalian bisa melanjutkannya. Namun, sebelum kalian melanjutkan, kalian bisa membaca informasi terlebih dahulu tentang kondisi geografis negara ASEAN terkait kehidupan ekonominya.
yang ada pada buku siswa halaman 98. Baik anak-anak, sudah selesaikah kalian membaca teks yang berjudul Kegiatan Ekonomi Negara-Negara ASEAN? Baik, Ibu juga akan mengulas sedikit tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Seperti yang sudah kalian baca dalam teks, yang pertama, Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, dan juga tembakau. Nah, untuk produk ikannya, ikan tuna, udang, dan teh, Indonesia juga mengekspor ke negara lain. Kemudian sekarang kita ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Nah, negara Thailand juga dijuluki negeri gajah putih, negara 1000 pagoda, dan juga lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Terakhir, komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Baik, itu tadi keadaan ekonomi berdasarkan kondisi geografis di negara-negara ASEAN. Semoga kalian bisa lebih memahaminya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca tentang informasi tentang negara-negara ASEAN tadi, kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian dalam diagram Venn pada pembelajaran 1. Kalian bisa juga menambahkan informasi kalian melalui buku di perpustakaan ataupun sumber-sumber informasi lainnya. Jadi tidak hanya pada yang ada pada buku teks siswa yang kalian pegang. Oke, paham ya anak-anak? Baik. Sekarang coba perhatikan gambar yang tampak pada layar. Iya, gambar apakah itu? Betul, itu adalah gambar patung buah mangga dan patung rusa. Ada yang tahu di manakah letak kedua patung itu? Di kota mana? Ciri khas kota mana? Betul sekali, itu adalah patung ciri khas kota Indramayu. Nah, karena patung itu adalah kedua patung itu identitas di kota tersebut. Banyak sekali seniman yang menggunakan benda ataupun makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 2, kalian sudah menentukan model patung kalian. Sekarang ambil kembali patung yang sudah kalian buat
dan lanjutkan kreasi kalian sampai selesai. Kalian selesaikan. Namun ingat, saat mengerjakan patung kalian harus sabar dan bekerja dengan tekun dan juga telaten supaya patung yang kalian hasilkan nanti bisa maksimal. Ingat ya, sabar dan tekun. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran 6. Kalian sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini. Banyak sekali hal yang sudah kalian pelajari tentang hewan. Nah, kalian juga sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Oke, kali ini kita akan mempelajari lagi tentang salah satu jenis hewan. Coba kalian buka buku kalian yang ada pada halaman 106 tentang tahukah kamu kelelawar. Coba kalian buka bukunya. Oke, baik, sudah dibuka. Kita baca bersama-sama. Nah, baik, itu anak-anak, itu adalah pengetahuan tentang kelelawar. Sudah paham semuanya? Untuk selanjutnya, kalian akan mendengarkan lagi sebuah teks laporan. Perhatikan dan simak dengan baik. Konsentrasi. Kemudian, setelah selesai mendengarkan, kalian buat kesimpulan dari teks yang sudah Ibu bacakan. Nanti kalian isikan pada lembar kerja halaman 106. Oke, itu tadi anak-anak sebuah teks laporan yang berjudul Hiu Gergaji. Seperti tadi yang Ibu Guru sampaikan, silakan kalian isikan kesimpulan kalian pada lembar kerja halaman 106. Anak-anak, selanjutnya mari kita membaca teks bacaan pada halaman 107. Kemudian kalian lanjutkan dengan menjawab pertanyaannya. Isikan di lembar kerja. Nah, kita baca bersama-sama. Baik anak-anak, silakan kalian isikan jawaban kalian pada lembar kerja. Nah, sambil kalian mengisikan, kalian pahami lagi 5 sila dalam Pancasila. Apakah yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Bagaimana? Oh tidak. Kenapa? Karena Beni melakukan pemborosan dan juga
hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan juga keberlangsungan hidup orang banyak. Nah, mengambil hak orang lain juga. Pemborosan yang dilakukan BNI dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Nah, oke. Sekarang sambil kita lanjutkan, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila? Yaitu bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila. Nah, pada tayangan di layar kalian lihat ilustrasi tadi yang ada di teks. Nah, yang sudah kalian baca tadi, yang manakah kira-kira Beni? Ya betul, Beni yang memegangi perutnya karena kekenyangan tadi, kebanyakan mengambil makanan. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat dan kelima. Kalian juga harus lebih bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, lebih bijaksana dan senantiasa menghormati hak-hak orang lain. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan beberapa soal evaluasi yang ada di link tersebut, ya. Kemudian nanti bisa kalian kumpulkan pada guru kalian. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Ibu guru harapkan kalian bisa memahami dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk terus tetap menjaga kesehatan. Oke, kalian ikuti ya dari ibu guru. Baik, tepuk semangat. 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 Yes. Oke. Nah, kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Demikian dari ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.